Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sagita Trisniawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari motivasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yakni mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, pengertian dari motivasi itu sendiri. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Siswantoro Sastrodjiwiharjo dalam bukunya mengemukakan bahwa unsur-unsur penggerak motivasi diantaranya kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, serta kesempatan. Jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang dapat dilihat dari persepsi seseorang mengenai dirinya, harapan pribadi, kebutuhan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang ingin dicapai. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada kaitannya dengan imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. Kompensasi dan sistem imbalan merupakan sarana untuk dapat memuaskan kebutuhan psikologis dan kebutuhan rasa aman. Indikator motivasi ada 5, yakni kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir, kebutuhan perwujudan diri. Pendekatan motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini, manajer dapat memotivasi para karyawannya dengan memberikan kebutuhan sosial, serta dengan membuat mereka merasa berguna dan lebih penting. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini, karyawan cenderung memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan dari motivasi ialah untuk memberikan efek positif kepada para karyawan agar mereka dapat bekerja dengan penuh semangat dan penuh rasa tanggung jawab atas semua pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja dan kepuasan kerja yang akhirnya dapat memberikan efek baik kepada para pegawai tersebut, yaitu dengan kenaikan pangkat, peningkatan prestasi kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Prinsip dari motivasi, yang pertama, motivasi diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, motivasi bukanlah dengan mulut. Nasihat yang efektif adalah yang delivery by order, yaitu nasihat yang diminta oleh orang yang akan menerimanya. Memberikan nasihat kepada orang yang tidak membutuhkan nasihat akan menghasilkan suasana yang kurang menyenangkan. Kemudian, motivasi yang efektif itu dilakukan dengan mata. Maka dari itu, ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, maka alangkah baiknya kita mengarahkan mata kita dan dengan anggukan serta tanggapan yang relevan. Maka lawan bicara kita akan bertambah motivasinya untuk semangatnya bercerita. Yang keempat, memotivasi itu adalah upaya untuk menyelaraskan. Tetapi tidak semua yang menjadi kebutuhan atau tujuan individu dapat dipenuhi atau diselaraskan dengan tujuan organisasi. Karena itu, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu apa yang individu inginkan, apa yang individu cari atau butuhkan, dan apa yang diinginkan oleh individu tidak tersedia dalam organisasi. Teori motivasi. Yang pertama, Maslow dengan teori kebutuhan. Teori ini memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat-tingkat, dari yang paling sederhana hingga yang paling tinggi, berdasarkan kadar kepentingannya. Maslow mengajukan bahwa dalam setiap orang terdapat 5 kebutuhan. Teori yang kedua, faktor Herzberg.
Menurut Hasberg, faktor-faktor yang membawa kepuasan kerja dipisahkan dan berbeda dengan yang membawa pada ketidakpastian kerja. Karena itu, manajer harus mengeliminasi faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Teori motivasi McClellan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh David McClellan menunjukkan bahwa kebutuhan yang kuat untuk berprestasi, dorongan untuk berhasil berhubungan dengan sejauh mana orang tersebut termotivasi untuk mengerjakan tugasnya. Max Gorger dengan teori X dan teori Y. Douglas McGregor dikenal karena mengajukan dua kelompok asumsi tentang sifat manusia, teori X dan teori Y. Teori X menampilkan pandangan orang-orang negatif. Diasumsikan bahwa pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak suka bekerja, ingin menghindari tanggung jawab, dan kebutuhan untuk dikontrol secara dekat untuk bekerja secara efisien. Teori penetapan tujuan. Terdapat dukungan substansial terhadap dalil bahwa tujuan khusus meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan sulit, ketika diterima, menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada tujuan. Dalil ini dikenal sebagai teori penetapan tujuan. Niat bekerja terhadap tujuan adalah sumber utama motivasi. Teori penguatan berlawanan dengan teori penetapan tujuan. Teori penguatan mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi itu sendiri. Kemudian teori keadilan. Asumsi dasar dari teori keadilan menyatakan bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah evaluasi individu atas keadilan dan penghargaan yang diterima. Selanjutnya, teori harapan. Dalam bentuk yang lebih praktis, teori harapan mengatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang lebih tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kerja yang baik. Motivasi dan kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik sehingga dapat memaksimalkan kinerja mereka. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk memotivasi karyawannya sehingga terjadi peningkatan kinerja mereka. Yang pertama, kejelasan peran karyawan, kompensasi karyawan, lingkungan kerja, sistem nilai, preferensi, serta penghargaan. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja pada umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyederhanaan. Yang kedua, perputaran kerja. Yang ketiga, pemakaran pekerjaan. Yang keempat, pengayaan pekerjaan. Penerapan teori motivasi. Penerapan teori motivasi Maslow. Teori ini dapat dioptimalkan hasilnya jika organisasi dan pimpinan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Tindakan yang dilakukan organisasi dalam bentuk memberi imbalan finansial yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Tindakan yang dilakukan pemimpin dapat berupa memastikan bahwa karyawan mendapat imbalan finansial yang menjadi hak mereka. Yang kedua, penerapan teori motivasi Hasberg. Hasberg mengajukan teori motivasi dua faktor, yakni motivator dari faktor Heigen. Faktor Heigen utama adalah uang, sehingga pemimpin harus berusaha memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya. Orang perlu gaji tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor kedua adalah motivator yang mendorong orang untuk berhasil. Ini yang perlu diberikan pimpinan agar pekerjaannya puas. Yang ketiga, penerapan teori motivasi keadilan. Apabila gaji salah satu kompensasi yang harus dipenuhi secara adil, maka perusahaan dapat menerapkan cara berikut untuk mengusahakan keadilan kompensasi karyawan. Mengevaluasi setiap usaha karyawan dan membantu mereka untuk memfokuskan pada pertumbuhan dan kinerja pribadi dari fokus mengenai apa yang diperoleh karyawan lain dalam perusahaan. Baik, itu tadi
penjelasan saya mengenai konsep produksi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.